Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pembubaran terkait diskusi FTA atau diaspora begitu kan ya. Prabowo mulai angkat bicara ya. Melalui Fadlizon mengatakan bahwa Pak Prabowo ingin ada kesejukan. Ya, itulah saya kira banyak orang yang bisa menafsirkan itu begitu kan. Tapi bagi kami ya setuju dengan Pak Fadlizon bahwa harus diusut orang-orang seperti itu begitu kan ya, karena membuat keonaran ya, membuat seenaknya mereka begitu. Artinya apa? Saya menafsirkan bahwa apa yang disampaikan Fadlizon ya terkait dengan Prabowo ingin kesejukan di situ. Saya menafsirkan bahwa ya bolehlah dikritik apapun begitu kan. Boleh mengkritik kepada siapapun, tapi jangan sampai membuat keonaran. Dalam artian bahwa orang-orang yang kemudian membuat keonaran, membuat anarkis di situ, jangan sampai melakukan seperti itu. Kalau diskusi wajar. Prabowo saya kira mau dikritik apapun, saya yakin dan saya yakin-yakinnya mereka menerima. Dan inilah yang kemudian banyak multitafsir di masyarakat begitu kan ya. Saya meyakini betul bahwa karakter dari seorang Prabowo kalau mau dikritik ya silahkan dikritik. Prabowo pernah mengatakan ketika menjadi presiden suatu saat nanti boleh dikritik kepada siapapun, tidak alergi terhadap kritikan itu begitu kan. Berbeda dengan pemimpin sekarang. Kita lihat saja terlalu banyak oknum-oknum yang memainkan peran itu. Satunya sudah dipecah, satunya dipecah begitu kan. Makanya ya saya berharap masyarakat Indonesia berharap bahwa semuanya adalah berharap kepada seorang Prabowo. Jangan sampai seperti ya Mulyono kepemimpinannya begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Fadlizon begitu kan, bahwa seorang Prabowo katanya ingin ada kesejukan ya dalam berdemokrasi. Boleh mengkritik kepada siapapun, boleh berdiskusi dengan siapapun, tapi jangan sampai ya anarkis seperti itu, pembubaran seperti itu kan merupakan tidak ada kesejukan begitu kan. Saya kira inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ke depan, bahwa tantangan demokrasi ya itu semakin masifnya luar biasa karena masyarakat sudah dipecah-pecah. Apalagi ini tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya membiarkan ini semua, tidak mendengarkan begitu dengan sebuah realitas itu, ya bagaimana lagi begitu kan. Saya yakin respon dari seorang Prabowo tidak anti kritik mereka ya, dan bahkan ya pilar demokrasi kita itu adalah media, adalah diskusi begitu kan. Jadi ada orang yang kemudian mengatakan bahwa wah ini gimana nanti suatu saat nanti begitu kan ya, apakah lebih parah atau tidak. Saya tahu bahwa sejarah Prabowo itu tidak seperti Mulyono begitu kan ya. Waduh, Fadlizon emang dalangnya siapa sih ya ini. Pernyataan ini jadi membuka pikiran kita siapa di balik aktor intelektualnya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Maksudnya preman itu disuruh siapa? Ayo ngaku. Ini komentar dari netizen. Ini maksudnya apa, Min? Ya, seperti itu. Ya, begini ya. Mungkin ya, ini kan masyarakat banyak multitafsir. Apa yang disampaikan Prabowo inginnya ya ada kesejukan. Dalam artian itu, dalam ada kesejukan boleh berdiskusi dan mengkritik kepada siapapun, tapi tidak boleh ada onar di balik itu semua begitu kan. Ada orang yang menolak, ada yang ini dan sebagainya. Karena Prabowo tidak anti kritik begitu kan. Ya kita lihat saja nanti begitu. Kalau semuanya anti kritik ya jangan jadi pemimpin begitu kan ya. Dikit-dikit dilaporkan. Ya Prabowo saya kira tidak seperti itu ya. Kalau ingin sejuk hukum harus ditegak. Babat semua ini penjahat-penjahat walaupun dekat dengan kekuasaan, termasuk keluarganya Mulyono setelah lengser nanti. Ya, ini gimana maksudnya? Terganggu oleh kumpulan diaspora atau gimana? Tidak begitu kan? Ya tidak seperti itu. Prabowo ingin menyejukkan di situ dalam artian bahwa boleh berdiskusi dengan apapun, tapi jangan sampai ada keonaran, ada penolakan, ada pembubaran sana sini begitu. Yang kemudian mengimplementasikan sebuah ketidaksejukan di situ. Itu maksudnya mungkin ya. Tapi saya tahu sejarahnya Prabowo begitu kan ya. Saya yakin dan saya yakinnya tidak ada lagi yang namanya anaknya Mulyono, anaknya ini, anaknya itu yang kemudian menjabat ini, menjabat itu. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan ya.
Karena Prabowo sudah berjanji sendiri, mereka bahkan berani bersumpah dan berani mati begitu kan ya, terhadap apa yang lakukan. Sebelum apa yang kemudian Prabowo melakukan kesejahteraan, memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Rela mati mereka begitu kan. Artinya ya yang namanya sumpah bolehlah begitu segede apapun begitu. Tapi faktanya apakah nanti di kepemimpinan seorang Prabowo akan seperti itu? Kita tunggu saja begitu. Coba kita baca. Pemburuan brutal diskusi FTA Fadlizon, Pak Prabowo ingin ada kesejukan. Aksi anarkis yang dilakukan segelintir orang bermasker di acara Forum Tanah Air FTA bertemakan silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional ya di Hotel Grand Jakarta. Bahkan ya kemarin disesali banyak kalangan masyarakat. Wakil Ketua Umum Fadlizon ya Fathar Gerinda ya Fadlizon menuturkan bahwa kritik merupakan hal yang biasa. Terlebih Presiden terpilih Prabowo Subianto menyukai budaya demokratis dan menginginkan kesejukan dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan ya kritikan-kritikan seperti itu begitu hal yang biasa. Fadlizon meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa hal terjadi yang diharapkan peristiwa supaya tidak terjadi di kemudian hari. Ya, Fadlizon mengatakan bahwa ini harus diusut. Prabowo juga mungkin sama begitu kan ya, akan meminta untuk diusut dengan orang-orang seperti itu begitu. Tidak boleh di negara kita, bos ya. Kalau Prabowo ini bisa menyatukan ini semua, itulah hebatnya Prabowo di situ begitu. Dia tidak sama dengan Mulyono. Di satu periode saja bagaimana yang oposisi malah dijauhi ya. Iya, di periode kedua malah berantakan sana sini begitu kan. Sibuk anaknya dicalonkan sana sini begitu. Saya kira inilah politik masa depan ya, politik masa depan. Prabowo pasti tahulah ya siapa dalangnya di situ. Pasti tahu mereka ya, karena Prabowo cerdas, bisa saja punya intelijen begitu kan. Ya, mau bagaimana lagi politik seperti itu begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan saya yakinnya bahwa demokrasi kita dipimpin oleh seorang Prabowo akan lebih baik. Ya, kita lihat saja nantinya ya. Apalagi dengan adanya aktor di balik ini semua. Ini kacau begitu, benar-benar kacau ya. Aktornya siapa begitu ya, aktornya siapa. Makanya dengan adanya seperti ini kan pasti masalah kan karena uang sebenarnya ya. Faktor ekonomi lah. Kenapa ya? Semua orang kan siapa ya tidak butuh uang begitu kan. Ya disuruh bubarkan sana sini saja, ikut demo saja mereka mau begitu kalau ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya tidak bisa. Seperti kemarin begitu kan ya, logistiknya masih kurang terkait dengan pasukan berani mati Jokowi. Iya, nampaknya logistiknya masih kurang kok begitu, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya gagal total begitu kan ya. Gagal total di situ. Makanya dengan adanya seperti ini banyak yang mengecam begitu kan ya untuk dikritik habis-habisan soal itu. Bahasanya ya budaya berdemokrasi untuk ke depan di Indonesia agar tercipta kerukunan antar masyarakat. Ya, Waya kira aparat harus menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu dia jadi insiden-insiden kecil semacam itu. Saya kira tidak perlu terjadi lagi. Ini itulah komentar-komentar dari Fadlizon ya. Jadi Prabowo sudah memberikan istilah bahwa negara kita di kemungkinan suatu saat nanti ada ingin kesejukan begitu kan ya. Boleh mengkritik siapapun karena Prabowo tidak alergi masalah itu ya. Ya mungkin yang alergi itu adalah masalah Mulyono begitu kan ya, para pendukung Mulyono, para sana sini begitu. Ya ada orang yang mengatakan wah biasalah ya masalah pasukan nasi bungkus begitu kan. Ya itu yang diperdebatkan ya. Ya setelah ditangkap begitu kan masuk penjara terdiam semua ya. Terdiam semua, tidak bisa berkutik begitu ketika jumpa pres tadi begitu kan. Artinya apa? Artinya orang-orang seperti itu ya hanya berani adu otot saja. Hanya berani di permukaan, hanya berani banyak orang. Tapi pada kenyataannya melempem juga. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.